Sholat qabliyah subuh saja sudah setara dengan atau bahkan lebih baik dari dunia dan isinya. Setan memang senantiasa membisikkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, dan mengajak kepada neraka Allah. Setan memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi musuh kita. Jadi di sini nampak jelas setan itu tidak punya kekuatan. Dia hanya menyeru, hanya membisiki. Ya. Jadi misalnya kita sedang bersendirian, kemudian kita memegang HP, maka setan itu membisiki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Kita masih bisa melakukan perintah-perintah Allah dengan baik, dapat menjalankan sholat, dan juga dapat meninggalkan berbagai kegiatan atau aktivitas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berkesempatan membaca Al-Qur'an, berkesempatan melakukan zikir-zikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah rahmat dan karunia dari Allah yang harus kita syukuri, karena sesungguhnya orang-orang yang tidak mampu melakukan ketaatan, tidak bisa melaksanakan kewajiban, itu merupakan satu tanda bahwa orang itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu satu kerugian yang sangat besar yang mungkin orang tersebut tidak menyadarinya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga anak-anak beliau, serta para pengikutnya, para sahabat, dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, di bagian mukadimah tadi sudah saya sampaikan bahwa kita pantas bersyukur karena kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ketakwaan kepadanya. Di saat orang-orang tidur di pagi hari, ketahuilah bahwa ketika kita bisa bangun, kemudian kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah subuh, itu adalah satu karunia yang sangat besar.
karunia yang sangat besar. Bayangkan sholat qabliyah subuh saja sudah setara dengan atau bahkan lebih baik dari dunia dan isinya. Dan kemudian ketika kita melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita dicatat sebagai orang yang melakukan sholat semalam subuh. Maka dari itulah apabila kita, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, tidak bisa melakukan yang demikian ini, ketika ada azan berkumandang di masjid dan oleh suatu hal tidak bisa mendatanginya, maka itu sebetulnya suatu tanda bahwa kita dalam keadaan tidak disukai. Itu artinya kita dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan memang senantiasa membisikkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, dan mengajak kepada neraka Allah. Namun sebetulnya kita perlu mengetahui bahwa setan itu makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya kekuatan, makhluk yang hanya bisa membisikkan. Tetapi bisikannya ini kadang-kadang yang membuat sebagian kita terlena dan mengikuti ajakan-ajakan setan yang akan mencelakakan kita semuanya. Ajakan-ajakan untuk bermaksiat kepada Allah, ajakan-ajakan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Misalnya kita ada azan, ketika ada azan mungkin saja setan datang dan membisikkan di telinga kita, udah selesaikan dulu pekerjaanmu, nanti kan masih ada waktu. Ayo lanjutkan dulu permainanmu sedang asik-asiknya, nantilah waktu sholat masih lama. Ketika kita tidak bisa menepisnya, ketika kita menjadi terhanyut apa yang dibisikkan setan, ketika kita bermain dan terus kita bermain karena keasikan, atau ketika kita mengerjakan sesuatu, kita terus saja mengerjakan dan kemudian kita mengerjakan sholat setelahnya, mungkin terbawa-bawa sampai sholat itu tertinggal. Artinya waktunya sudah habis atau mau habis, baru kita melakukannya dengan terburu-buru. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, setan memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi musuh kita, musuh yang akan menjerumuskan kita. Baik itu setan kadang-kadang yang kelihatan, yaitu berupa manusia. Tidak sedikit di antara kita punya teman yang kadang-kadang secara tidak langsung bisikan itu terdengar dari mulut mereka. Kenapa harus sholat sekarang? Kan waktunya masih lama. Itu selesaikan dulu lah. Alah, jangan soalim. Demikian, ini kita sadari itu sebetulnya adalah bisikan dari setan.
Dan setan dikatakan sebagai makhluk yang lemah karena memang setan itu tidak bisa memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan. Tidak bisa. Setan tidak punya kuasa apa-apa ketika kita kemudian bergerak untuk melakukan ketaatan. Ketika mulut kita sudah berzikir, maka setan tidak akan bisa menghentikannya. Ya. Di dalam sholat mungkin di antara sahabat-sahabat pernah merasakan di tengah-tengah sholat teringat sesuatu sehingga lupa ini rakaat yang ketiga apa rakaat yang keempat. Nah, ini setan menghadirkan sesuatu yang membuat kita lupa. Begitu kita tidak segera mengingat kembali, tidak segera memutus bisikan setan, maka kita akan kebablasan. Ketahuilah bahwa semua kemaksiatan, semuanya itu adalah dari bisikan setan, diawali dari bisikan setan. Dan sahabat-sahabat rahimani wa rahmakumullah, baik setan itu berupa setan manusia maupun setan dari kalangan jin, besok di akhirat itu tidak akan mau bertanggung jawab, tidak akan ikut menanggung dosa siksa neraka yang diderita oleh sahabat-sahabat semuanya. Setan akan berlepas tangan, ya, berlepas tangan. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Jadi ini artinya semua sudah selesai. Yang masuk surga sudah masuk surga, dan yang masuk neraka sudah berada di neraka. Ini setan berpidato di tengah-tengah neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, hak. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi di sini nampak jelas setan itu tidak punya kekuatan. Dia hanya menyeru, hanya membisiki. Ya. Jadi misalnya kita sedang bersendirian, kemudian kita memegang HP, maka setan itu membisiki kita untuk membuka-buka situs-situs, ya, yang kadang-kadang kita awalnya sudah berniat membuka situs-situs yang bagus, yang bermanfaat, tetapi setan membisiki, atau secara tiba-tiba ada iklan. Dan iklan itu adalah bisikan setan untuk memasukinya. Nah, di sini kalau kita ini
kemudian masuk ke dalam bisikan itu, maka lama-lama kita akan semakin jauh. Maka dari itu, kalau kita mengalami hal yang demikian ini, segera saja berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. Insya Allah kalau kita teringat waktu itu, maka kita akan berhenti dan kita akan terhindar dari dosa dan maksiat tersebut. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Jadi disinilah setan itu melepaskan tanggung jawabnya. Termasuk setan-setan manusia ya. Kalau ada orang yang mengajak untuk melakukan kejahatan, mengajak mencuri, mengajak berzina, mengajak apa saja yang berupa kemaksiatan pada Allah, besok di hari kiamat itu mereka tidak akan ikut bertanggung jawab. Semua akan dikembalikan kepada pelakunya. Semua akan dikembalikan kepada pelakunya. Dan di sini dikatakan, aku tidak bisa menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Kemudian setan melanjutkan, sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Jadi sahabat-sahabat rahimanillah, dari sekarang ini setan ini sudah tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh manusia ketika manusia itu tunduk, patuh dan mengikuti jalan setan. Dari sekarang itu mereka sudah tidak membenarkan. Karena mereka sudah tahu konsekuensinya. Besok di akhirat itu sudah tahu. Setan sudah mengerti, sudah paham kalau dia nanti di akhirat itu akan disiksa, akan masuk neraka. Tidak tahu, yang tidak tahu kita manusia. Kita menyangka suatu kebaikan, ternyata itu adalah kesesatan. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah itu memberikan petunjuk. Ya, di bagian video yang sudah lalu sudah saya sampaikan bahwa Al-Qur'an itu merupakan hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga mari kita jadikan pidatonya setan besok dari kiamat ini. Usahakan kita tidak mendengar dari setan besok, tapi cukup saja kita mendengar dari Allah ini melalui firman-Nya. Ya, nanti silahkan dikaji lagi. Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-22. Silahkan dikaji. Ya. Jangan asal beribadah, jangan asal melakukan suatu kebaikan tanpa melihat perintah Allah di Al-Quran ataupun tanpa melihat contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang ini banyak yang sepertinya ibadah, tetapi sebetulnya itu adalah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melakukannya, misalnya karena kita mengikuti guru kita atau orang-orang yang lebih dahulu, ketahuilah bahwa nanti mereka itu tidak akan ikut bertanggung jawab terhadap yang kita lakukan, karena mereka sendiri nanti harus bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri.
Maka tidak ada istilahnya guru kemudian membimbing atau bertanggung jawab kepada muridnya kalau itu di dalam suatu kesesatan. Tidak ada, ya. Yang mengajari mencuri, yang mengajari melakukan maksiat apa, ya, doa-doa mantra dan sebagainya, nanti itu tidak akan ikut bertanggung jawab. Kita sendiri, orang pelakunya sendiri itu yang akan bertanggung jawab. Kenapa demikian? Karena mereka sendiri pun akan akan menanggung siksaannya, dan siksaannya itu mereka sendiri tidak akan mampu, apalagi ikut menanggung kita. Dan seperti pidatonya setan tadi, sesungguhnya setan itu memberikan janji tapi dia mengingkari, ya. Dan apa yang dilakukan setan itu semata-matanya untuk menambah teman saja, teman di neraka, agar banyak manusia ikut menjadi temannya di neraka. Nah, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, dari surat Ibrahim ayat 22 ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa setan itu memang musuh kita, musuh manusia. Maka jadikanlah dia musuh. Setiap bisikan setan ketika kita akan melakukan suatu kemaksiatan itu pasti diawali dari bisikan setan. Dan begitu kita mengiyakan, ya, maka kita akan terjerumus. Dan begitu kita memutus, maka kita akan selamat. Oleh karena itu, biasakan berzikir kepada Allah sesuai dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan. Misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Atau ketika kita keluar dari rumah senantiasa berzikir, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau tidur baca surat Al-Mulk misalnya. Dan zikir-zikir yang lain yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir-zikir itu saja yang kita lakukan, itu saja belum semuanya. Jangan menambah zikir-zikir lain yang belum tentu asal usulnya, ya. Membaca sholawat, kemudian membaca ayat kursi dan sebagainya. Intinya, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan pidato setan ini, dan jangan sampai kita ini mendengar dari setan besok di hari kiamat. Karena kalau sampai kita itu mendengar pidatonya setan ini, berarti kita berada di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tetapi mari kita baca, kita renungkan pidato setan ini, dan kita jadikan sebagai suatu peringatan tameng agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua bisikan setan. Ingat, semua kejahatan itu diawali dengan bisikan setan. Setan itu sangat lemah, sangat tidak punya kekuatan ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahmatullah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur, berlindung, dan senantiasa berdoa dan melakukan semua perintah Allah, serta diberikan kekuatan untuk meninggalkan semua orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.